Halo, Sugeng Dalu, Mas Pras. Sugeng Dalu, selamat malam Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, memang itu tempat sampean sore ya, Mas ya. Tugu Jogjanya itu kok apa? Pagi. Pak masih surup. Oh iya, Mas. Jadi pemirsa sekalian, kali ini kami mendatangkan ahli hama penyakit kelapa sawit sekaligus ahli eladibius. Pasti kaitannya dengan partenokarpi, dengan buah landa. Jadi yang seperti di belakang saya ini. Jadi ini kita akan menggali ilmunya dari Pak Agus Eko Prastyo ini karena kemarin ikut seminar mengenai apa ya pengaruh herbisida terhadap partenokarpi. Nah, meskipun itu 24D kan Mas ya kan. Ya. Ya, 2,4-D apa itu. Jadi inilah kami para netizen ini pengen ilmu oleh-oleh Mas, apakah memang betul herbisida itu bisa menyebabkan buah landak, buah cengkeh, nah itulah partenokarpi. Padahal selama ini kan peran dari serangga penyerbuk eladibius. Silahkan monggo Pak Pras. Ya, terima kasih Pak Agus. Jadi memang isu yang sangat menarik mungkin di satu dekade terakhir ini kan kalau misalkan insektisida terhadap eladibius kan sudah sangat jelas gitu. Iya. Kita bisa memberikan efek membunuh gitu, terutama insektisida yang kimia gitu. Tetapi kalau herbisida itu kan secara definisi kan dia racun untuk tanaman, untuk gulma. Nah, apakah itu menjadikan eladibiusnya kurang dan lain sebagainya sehingga membentuk buah partenokarpi. Nah, ini isu yang berkembang saat ini memang cukup pesat gitu dan ternyata memang mengarah pada beberapa jenis herbisida tertentu yang kalau kemarin itu herbisida 2,4-D atau 2,4-D. Jadi mungkin sebelum masuk ke sana kita mungkin perlu menjelaskan sedikit mengenai definisi buah partenokarpi itu sendiri, Pak. Oh Jadi iya, silakan Mas. buah partenokarpi itu kan buah yang berkembang tetapi tidak Penyerbukan. memiliki biji gitu, nggak memiliki Ya, biji. Nah, kalau di kalangan hortikulturis ya kan Pak, itu ya, malah justru disenangi Pak. Karena misalkan kalau kita makan buah pisang gitu, kalau ya, ada bijinya kan repot Pak. ya, Kemudian ada semangka, ada apa namanya tomat, ada apa jambu biji gitu kan. Kalau bijinya semakin berkurang kan sebetulnya atau tiada bijinya kan lebih senang gitu. Tapi ya. soalnya kalau di kelapa sawit malah justru merugikan karena kecenderungannya kalau buah yang partenokarpi itu tidak memiliki biji, perkembangan buahnya juga tidak maksimal sehingga cenderung Minyaknya. tidak memiliki minyak, kalau dimasukkan ke pabrik justru menyerap minyak kan gitu kira-kira. Ya. Nah, herbisida itu ternyata Pak banyak yang golongannya auksin atau Oh, ZPT. Termasuk oh, misalkan 2,4-D, kemudian ada fluroxipir, kemudian ada triklopir. Itu kalau dilihat struktur kimianya itu analog dengan ZPT, ZPT. Pak. Jadi Oh, misalkan konsentrasinya sangat kecil, misalkan 50 sampai 150 ppm, itu justru malah merangsang tanaman itu untuk ini tumbuh dengan baik gitu. wah ini cakrawala baru ini Mas. Jadi kan kita berpikirnya gitu. Ya, kalau kita kenal di kultur jaringan itu 2,4-D itu juga digunakan untuk induksi kalus, Pak. Wah, Nah, itu dalam jumlah yang sangat sedikit. Tetapi kalau misalkan jumlahnya sangat banyak, itulah yang kemudian menimbulkan efek racun. Seperti halnya yang 2,4-D itu sendiri itu kan sejarahnya dulu tahun 1940 itu diciptakan dan itu menjadi penemuan besar gitu. Karena yang tidak disangka-sangka itu yang dulunya digunakan untuk ZPT tapi ternyata kalau di dalam konsentrasi yang besar itu bisa membunuh gulma tanaman. Ya. dan sangat spesifik Pak. Jadi Hmm. gulma berdaun lebar.
Nah, dalam artian dikotil yang lebih banyak. Makanya kalau di petani-petani di Jawa, di ini yang nanam padi, itu enak aja menyemprot menggunakan 2,4-D misalkan. Ya. Itu padinya tidak apa-apa, tapi gulma yang seperti apa gulma berdaun lebar yang ada di sekitar situ mati gitu. Iya. Nah, kenapa kok dia bisa membunuh? Karena ternyata memang dia secara struktur kimianya, kemudian biologinya juga sama dengan ZPT, khususnya adalah IAA, indol acetic acid. Nah, tapi sialnya tanaman itu tidak bisa memetabolisme zat tersebut, sehingga kalau penumpukan terus-menerus menyebabkan dia berubah fungsinya juga. Dia kan selain apa namanya sebagai ZPT tadi, dia merangsang misalkan produksi etilen. Nah, kalau terlalu berlebih overdosis bagi tanaman kan lama-lama tanaman juga malah justru responnya jadi mati gitu. Termasuk juga buah Parthenocarpi yang dicobakan di berbagai macam apa namanya tanaman itu memberikan efek Parthenocarpi pada misalkan yang dulu dicoba itu stroberi, anggur, tomat, sampai kacang panjang dan lain sebagainya itu memberikan efek yang seperti itu. Tapi kalau di kelapa sawit, nah satu kelapa sawit itu kan juga monokotil gitu. Ya. Yang kedua kalau kita nyemprot herbisida juga tidak langsung ke buah, ke tanamannya, tapi ke piringannya. Jadi efeknya tidak begitu apa namanya terlihat. Dan sampai sekarang pun juga efek terhadap monokultur juga masih tanda tanya besar gitu. Nah, kemudian Pak dengan Eladibius gimana gitu kan? Iya, menarik ini Mas ya. Menarik. Jadi kalau kita cerita tadi Parthenocarpi, kemudian berarti kita cerita penyerbukan gitu kan. Nah, kalau penyerbukan itu polinasi itu memang agen penyerbuk yang sangat berperan. Jadi tanaman kelapa sawit kita tahu monosius, dia berumah satu tetapi tidak mekar bersamaan sehingga memerlukan agen penyerbuk. Nah, transfer polen dari bunga jantan dari satu tanaman ke tanaman yang lain, itulah yang dinamakan dengan polinasi gitu kan Pak. Tapi tidak berhenti di situ karena nanti harus terjadi fertilisasi kan, perkecambahan polen dan lain sebagainya. Nah, memang kita pernah di 2017 yang lalu menguji beberapa macam herbisida, Pak. Ada paraquat, glifosat, metilmetsulfuron, termasuk 2,4-D. Nah, itu kalau kita semprotkan pada piringan pohon, pada tanaman yang TM1 itu kecenderungannya Eledibusnya juga berkunjung ke bunga jantan yang mekar maupun bunga betina yang sedang reseptif juga sedikit berkurang gitu. Memang beda nyata tetapi tidak apa namanya drastis, artinya kalau dihitung nilai efikasi lah katakanlah seperti itu paling 20-30% dia mengurangi kunjungan. Nah, kemudian kita lanjutkan kenapa kok seperti itu? Apakah dia tersemprot mati atau tidak? Nah, kita coba di lab, Pak. Kita semprotkan pada kumbang Eladibiusnya langsung. Nah, kalau tadi kan terhadap piringan pohon, kemudian kita semprotkan di tubuh kumbangnya. Ternyata apa? Ternyata tidak mati, Pak. Jadi sama dengan kontrol gitu kan pada dosis yang ini, Pak, yang sesuai label kemasan, Pak. Itu tidak mati. Tetapi dia cenderung tidak mengunjungi bunga yang sedang mekar gitu. Sehingga seperti repelen lah seperti itu. Nah, tetapi kalau kita lihat di kelapa sawit sendiri, kalau kita aplikasi herbisida di piringan juga tidak terlalu sering kan, Pak. Paling 3-4 kali, maksimal 4 kali, tapi seringnya kan 3 kali. Lebih-lebih kalau di tanaman muda paling kita lebih direkomendasikan di secara mekanik atau manual gitu dibandingkan herbisida. Nah, kalau misalkan bicara dia bisa menyebabkan Parthenocarpi pada titik yang bukan mengganggu Eladibius, artinya memang mengganggu di pas proses fertilisasi, kemudian pas pembesaran buah dan lain sebagainya sehingga bijinya tidak muncul sehingga disebut Parthenocarpi. Nah, itu kan berarti harusnya diaplikasikan pada tanaman muda sama tanaman dewasa
ya sama gitu kan. Tapi ini kan yang sering jadi isu, jadi problem itu kan hanya pada tanaman muda saja. Nah, Gitu. ya. Nah, Kalau ini tua kan nggak pernah kena semprot, Mas. Oh, di atas jauh. di atas gitu. Nah itu yang apa namanya yang kita pelajari. Nah terus kemudian yang sering orang gaungkan sebetulnya Pak, ada satu paper Pak di Planters itu Ya. di Malaysia itu tahun 87. Nah itu yang membuktikan bahwa herbisida ada pengaruh herbisida terhadap buah Parthenocarpy yang terbentuk. Nah tapi setelah kita telaah itu tanaman yang diteliti itu Ya. tanaman muda saja. Kemudian dia menggunakan macam-macam Pak, ada tricoplir, glifosat, terus lantern, 2,4-D, kemudian picloram. Nah, picloram termasuk yang sudah dilarang. Nah, yang memang terbukti menyebabkan buah Parthenocarpy, pengamatan secara visual siapa itu Mr. Keong gitu kalau nggak salah. Nah, itu picloram itu yang menyebabkan Parthenocarpy gitu. Sedangkan yang lainnya seperti glifosat, kemudian triclopril, fluroxypyr, kemudian 2,4-D sendiri itu tidak terbukti menyebabkan Parthenocarpy, bahkan dengan pengulangan aplikasi sampai 4 kali gitu. Jadi 1 kali, 2 kali, 3 kali sampai 4 kali itu buah yang terbentuk itu tidak terbukti Parthenocarpy. Memang ada beberapa, tetapi kontrol pun juga demikian, sehingga secara statistik tidak berbeda nyata dan itu hanya individu-individu tertentu, artinya tidak semua memberikan efek seperti itu. Sehingga kesimpulannya adalah dia tidak menyebabkan Parthenocarpy. Dan yang lebih menarik lagi, Pak, Ya. ada penelitian yang terakhir itu yang di Kolombia itu, Pak. Iya. Nah, di Kolombia itu kan dia kan problem polinasi. Karena apa? Karena mereka menggunakan tanaman oji hybrid, persilangan antara Elaeis guinensis dan Elaeis oleifera. Olivia, ya. Nah, ternyata kalau tidak dilakukan bantuan penyerbukan assisted pollination, itu buahnya ya Parthenocarpy betul-betul gitu. Artinya Ya. tidak berkembang, Parthenocarpy-nya yang tidak berkembang. Nah, tapi mereka menguji sejumlah hormon. Ya ada Termasuk disemprot itu untuk 4D atau apa gitu jadinya. termasuk juga disemprot 2,4-D, kemudian etepon, NAA, ya kan, naphthalen, kemudian disemprot polen sendiri. Nah, ternyata kalau disemprot pakai 2,4-D, dia tetap buah Parthenocarpy, tetapi Parthenocarpy-nya yang berkembang, Pak. Jadi Oh, menghasilkan minyak oh. sampai 80%. Nah, waktu itu kemudian yang dikembangkan NAA. Kenapa? Karena hasilnya itu buah brondolannya yang jadi itu lebih dari 90%. Dan Itu yang mereka kemudian mengeklaim kalau dengan assisted pollination, Pak, dengan penyemprotan dengan polen murni, itu hanya rendemennya hanya 23%. Dibandingkan kalau disemprot pakai NAA, ya kan Pak, meskipun Parthenocarpy tadi, itu hasilnya bisa 27%, Pak. Apa eh namanya? OER-nya, Pak. Jadi oh, sangat signifikan sekali itu kata mereka. Jadi luar biasa banyak Mas sih. Pras, Gimana Pak? penelitian saya kan ada itu yang sampai sarankan itu kan. Ya, itu Nah, termasuk menggunakan itu. Jadi kan saya program. belum paham itu, belum make sense tadi gitu kan. Ternyata karena aplikasi punya saya itu yang alpha naphthalen itu kan bentuknya itu ini Mas, bentuknya padat butiran gitu, apa pil gitu. Jadi di ketiak gitu, cus. Nah, itu kan disemprotkan Mas. Jadi kan kena bunganya, ya kan? Ya, memang ada ininya juga komposisinya, Pak. Ada rumusnya juga, ada tambah twin 80, ada macam-macam itu, Pak. Oh ya. Sebagai apa namanya? Supaya cair gitu. Nah, tapi intinya kan menarik, Pak. Kalau misalkan oke dia bisa menyebabkan Parthenocarpy, tapi Parthenocarpy-nya yang berkembang, dia menghasilkan minyak kan luar biasa juga Iya, gitu. iya. Bukan menyerap Parthenocarpy minyak yang mana? Pertanyaannya kan gitu nah, jadinya. itu. Sama-sama Parthenocarpy tapi dia perkembangannya dia menghasilkan minyak kan Ya. malah justru bagus gitu. Oh iya. Iya. Waduh ini jadi apa? Jadi luas gitu cakrawalanya gitu loh Mas. Oke. Penjelasan mengenai Parthenocarpy, herbisida, ternyata dalamnya zat PT dan sebagainya. Iya. Ya. Jadi kan kita udah cenderung apa dulu kan Mas?
cenderung negatif thinking dulu. Ya. Ya kan? Udah partai-partai itu jelek gitu loh pikirannya kan gitu. Nah, Dan memang Partai Novartis selalu yang disalahkan Eladibius gitu kan. kan gitu. Dan Oh. juga gitu. Nggih. Jadi terima kasih Mas Pras, Pak Agus Eko Prasetyo yang sudah menjelaskan dengan jelas tadi waktu ikut seminar ya. Jadi mudah-mudahan bisa ditularkan ke khalayak ramai sehingga lebih paham lagi dalam mengelola tanaman kelapa sawit, Mas. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, mantap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.